Ya, kenalin, nama saya Muhammad Eka Mananda. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang mesin learning yang saya buat, yaitu e-commerce customer prediction. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya, e-commerce itu tempat penjual dan pelanggan bertransaksi menggunakan situs web ataupun seluler. Jadi e-commerce ini sangat berpengaruh, sangat bergantung maksudnya terhadap pertumbuhan jumlah pelanggan. Jadi di sini itu jadi makanya bisnis problemnya itu pengen dilihat gimana sih e-commerce itu pengen tahu gimana sih cara identifikasi tingkat churn dari customer. Tujuannya sebenarnya simple, jadi kayak ingin memberikan perlakuan khusus seperti promo ke customer-customer yang tepat gitu. Jadi nggak ada cost promo yang sia-sia. Nah, tentunya ada approach. Yang pertama membangun model prediksinya untuk memprediksi si customer itu churn atau tidak. Kemudian ada optimasi cost promosi. Yang untuk market evaluation-nya sendiri ada dua tipe kesalahan yang mengakibatkan e-commerce merugi. Itu ada false negatif ketika dia prediksi 3 churn, padahal dia churn, berarti dia kehilangan pelanggannya bernilai $250 karena dia kehilangan pelanggan secara keseluruhan. Kemudian ada false positif, diprediksinya dia churn, padahal dia tidak churn. Jadi ada cost promo yang sia-sia, yaitu $100. Nah, untuk pemilihan scoringnya pun saya milih F2 score karena tadi berdasarkan domain knowledge yang saya bikin, itu cost FA-nya itu dua kali dari cost FP. Nah, masuk ke dataset, dimana ada 11 kolom. Yang pertama itu tenure, yaitu waktu customer menggunakan layanan, warehouse to home, itu jarak dari rumah ke gudang, number of device register, ada total berapa device yang didaftarkan, preferred order type, itu ada kategori apa yang dipilih, kemudian satisfaction score, itu ada kepuasan customer, range-nya 1 sampai 5. Medical status, status peningkatan customer, ada number of request juga, total alamat, komplain, dia ada komplain atau enggak, terus casing slash order kah, berapa hari setelah transaksi terakhir, kemudian ada juga cashback amount, itu berapa cashback yang didapatkan dalam 1 bulan, dan churn-nya itu sendiri, dia tidak churn atau churn. Nah, ini salah satu datanya, saya ingin menjelaskan salah satu data yang Endor 15 itu bagi dia udah 15 bulan menjadi pelanggan. Kemudian ada warehouse to home-nya 29, berarti 29 Mei jaraknya. Kemudian number of device register-nya itu 4, berarti ada 4 device yang daftarkan di akunnya. Order tag-nya itu ada laptop dan aksesori, berarti dia dalam 1 bulan ini lebih cenderung memilih laptop dan aksesori. Satisfaction score-nya 3, berarti dia memilih 3 dari 5 untuk kepuasannya. Kemudian marital statusnya single, berarti si customer ini berstatus single. Number of request-nya 2, berarti dia punya 2 alamat yang didaftarkan. Komplainnya 0, dia tidak pernah mengajukan komplain. Dari SIM sales ordernya 7, berarti 7 hari pembelian terakhirnya. Kemudian cashback uangnya 143,32, berarti dalam bulan ini dia udah dapat cashback rata-rata $143. Masuk ke IDA, ini ada 4 data numerical continuous. Keempatnya tidak ke distribusi normal, jadi kalau ada missing value, diisinya sama median. Kemudian ada yang kedua, kategorikal melihat perbandingan churn dan tidaknya berdasarkan masing-masing nilainya. Di sini terlihat fitur-fiturnya cukup berpengaruh ya. Lanjut ke lihat outlier dengan box plot. Di sini setiap kolom ada outliernya, tapi mungkin paling banyak di cashback amount. Tapi ini bukan karena kesalahan itu atau segala macam, memang kelihatannya seperti ini. Data cleaningnya tuh yang pertama yang dari missing value-nya kan setelah dicek ada 3 kolom missing value yang kebetulan di numeric continuous, jadi akan diisi oleh median sesuai dengan IDE yang kita sebutkan di awal. Ini ada cek data type juga sudah sesuai semua. Duplikatnya sendiri ada 600 duplikat, itu dihapus takut mengkhawatirkan bergantung pada data duplikat tersebut. Untuk outlier-nya tidak perlu dihapus karena jumlahnya sedikit dan siapa tahu memang menyimpan info penting untuk pembelajaran model. Yang terakhir unique value, itu setelah saya cek ada pada kolom preferred order tag ada dua nilai yang cenderung sama, yaitu mobile dan mobile phone. Saya gabungkan menjadi mobile phone. Nah, sebelum modeling tentunya perlu di pre-processing terlebih dahulu. Jadi datanya saya split 80 untuk rank dan 20 untuk tes. Jangan lupa juga memakai Spotify Y, itu agar proporsi targetnya itu sama antara tes dan rank. Kemudian ada input missing value. Di sini kan tadi sudah dijelaskan akan diisi dengan median untuk 3 kolom menggunakan simple imputer. Kemudian encoding yang bertujuan untuk mengubah kategorikal menjadi numerical, di mana model kan belajarnya dari numerical ya. Nah, ini makanya di encode menggunakan one hot encoder karena dia gerakannya tidak berjenjang dan dia tidak juga unit value-nya nggak banyak, jadi nggak perlu pakai binary encoder ataupun ordinal encoder. Yang kalian scaling gimana tujuannya untuk menyamakan skala kolom-kolom numerical continuous gitu. Dan di sini menggunakan Cobas Scaler karena ada outlier jadi disarankan menggunakan Cobas Scaler. Nah, lanjut ke model. Di sini saya menguji 10 jenis model.
Parameternya default, jumlah defaultnya 5. Di sini ada, ini maaf nggak kelihatan karena ini sangat deviasi ya. Jadi hasilnya itu untuk main score-nya paling tinggi di decision tree yang XG Boost. Jadi saya akan coba tuning keduanya. Nah, sebelum tuning saya akan coba dulu resampling karena datanya imbalance. Jadi mungkin butuh resampling untuk memperbagus hasil skornya. Jadi ada dua jenis resampling, yaitu undersampling atau oversampling. Nomor satu ini random sampling ini salah satu jenis oversampling. Nah, jadi dia menggandakan acak, menggandakan sampel-sampel dari minoritas agar jumlahnya sama kayak mayoritas. Yang random sampling ini kebalikannya, dia mengurangi jumlah-jumlah mayoritas agar jumlahnya sama kayak minoritas. Nah, yang Smoker ini juga salah satu oversampling, tapi dia nggak menggandakan, dia membuat sendiri sampelnya jadi tidak ada duplikat. Nah, yang masuk ke tuning decision tree, ini saya melakukan dua kali. Yang pertama dan yang kedua itu perbedaannya hanya memperbanyak kombinasinya aja. Dan ternyata F2 score-nya itu nggak naik signifikan itu. Apabila malah dilihat 4 angka di belakang koma saja, malah nggak terlihat perbedaannya itu. Dari segi parameternya pun hanya berbeda di main sample split yang 197 198 itu aja. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa memang mungkin hanya nilai segini yang bisa didapatkan untuk beli. Nah, lanjut ke tuning SG Boost Classifier. Di sini saya melakukan 3 kali dengan tiap tuningnya saya mempersempit range-nya dari mempelajari hasil yang paling parameter yang paling bagus di tuning sebelumnya. Di sini hasil-hasilnya saya memiliki F2 score itu 0,7648. Sebenarnya karena parameternya banyak, saya juga sempat melakukan random search sebanyak 2 kali dengan iterasi 10.000. Dengan harapan siapa tahu hasilnya bisa lebih tinggi daripada tuning ketiga. Tapi setelah saya melakukan random search itu dengan parameter yang sangat luas, jauh di atas tuning-tuning Greek search ini, maka hasilnya tetap di bawah si tuning ketiga ini. Jadi saya tidak masukkan di sini dan saya tetap mengambil hasil Greek search yang menjadi yang terbaik. Nah, apabila dibandingkan decision tree yang XG Boost, tentu saja masih bagus XG Boost classifier ya, yang khususnya pada tuning ketiga. Jadi itu yang akan saya pakai pada modeling ini. Nah, untuk sebelum mempredik ke data case ya, saya ingin sedikit menjelaskan tentang XG Boost classifier. Jadi XG Boost classifier ini salah satu ensemble machine learning, jadi dia menggabungkan banyak jenis model decision tree yang cara kerjanya itu dia mempelajari dari pohon-pohon sebelumnya gitu. Jadi dengan fokusnya itu ke yang data yang masih salah klasifikasi. Jadi selalu belajar 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 sampai menjadi model yang bagus itu. Nah, untuk parameternya sendiri saya ingin ngejelasin sedikit. Random oversample ini sebenarnya bukan model di bagian modelnya ini yang tadi dijelasin di awal, menggunakan sampel-sampel kelas minoritas, terus ada kelas weight, itu ada non atau balance. Tapi karena memang sudah dilakukan resampling, jadi tuning yang bagusnya itu dia non. Kemudian kalau sampel bayarinnya itu 0,7, tandanya dia 70% fitur yang dipakai. Kemudian learning rate-nya 0,15 atau WK-nya 0,15. Jadi berarti model akan memperbarui estimasinya dengan hati-hati sekitar 15% dari inflasi sebelumnya. Gamma 0,01 berarti ambang batas penurunan gain minimum. Kemudian max gap-nya 5 berarti maksimum 5 itu maksimum kedalaman tiap model. Kemudian NS 5,85 itu berarti ada 85 model yang akan dibuat. Rek alpha 0,1 itu mengontrol besarnya penalitas dan lambda 1 berarti itu juga untuk mengontrol besarnya penalitas yang diterapkan pada kompleksitas model. Terakhir ada subsample 0,9 berarti 0,9 itu proporsi dari sampel yang dilakukan secara acak untuk melatih setiap pohon dalam ensemble. Nah, untuk mengecek ke case-nya itu, hasil pilih ke case-nya, after tuning ini dia tidak terlalu overfitting ya, dan bisa saya bilang nggak overfitting malah. Untuk before tuningnya itu kayaknya masih selisih 3%, mungkin bisa dibilang overfitting atau enggak juga. Nah, sebenarnya klasifikasi itu kan dengan menggunakan threshold 0,5 ya. Di sini saya coba juga optimasi, siapa tahu skornya meningkat. Saya juga memfilter hasil pengamat tesnya itu 3%. Nah, di sini hasil yang paling bagus itu 0,79 dengan threshold itu 0,13. Nah, setelah itu saya coba cek conversion matrix-nya memang secara FN dia jauh di bawah dengan threshold 0,5, tapi FP-nya ini dia
sangat signifikan naiknya. Jadi kagak perlu walaupun skornya dia meningkat, tapi kagak perlu dicek dari segi bisnis apakah dia menguntungkan atau enggak. Nah, dari segi bisnis, kita pertama bisa cek dulu sih sebelum pakai metering itu uang yang dikeluarkan berapa. Nah, ini ada 654 data totalnya yang benar-benar ceng ada 107. Jadi perusahaan itu merugi sekali 54.000 itu. Sedangkan menurut kami sering sebelum tuning, dia ruginya tuh sekitar 10.500. Dan after tuning, dia turun nih cost yang dikeluarkannya sekitar menjadi 8.900. Dan setelah dicek lagi menggunakan threshold 0,13 tadi, dia justru malah meningkat jauh menjadi 12.400, bahkan lebih banyak pengeluarannya dibandingkan mesin learning sebelum tuning. Jadi tetap pada kasus ini saya akan menggunakan dengan default threshold yaitu 0,5. Nah, ini sedikit penjelasan tentang machine learning ya. Itu ada feature importance yang feature-feature yang berpengaruh pada model ini. Itu ada dua, kayak nama komponen. Apabila dilihat dari bar chartnya ini, bar plotnya ini pun kelihatan ya dia sangat berpengaruh terhadap churn atau tidaknya di tiap nilainya. Nah, salah satu metode lain juga yang bisa diuji adalah SAP. Jadi SAP ini sama di sini teknik dan komponen menjadi dua paling atas. Kemudian di SAP ini juga kita bisa melihat salah pergerakannya itu. Jadi kayak gerakannya itu diprediksi ke suatu nilai itu apa aja feature-feature yang mempengaruhinya. Kalau di sini dia saya coba ngambil data salah satu data itu hasilnya tiga churn. Dan ternyata setelah saya melihat dengan siap, dia memang diprediksi juga tidak churn itu karena hasilnya minus ya, minus 2,78. Dan bisa dilihat juga feature-feature yang paling berpengaruh di sini itu ada cashback amount, tenure, sama komplain. Jadi itu sesuai sama siap secara keseluruhannya ya. Nah, di sini saya juga menggunakan Streamlit sempat mencoba membuat aplikasi sederhana untuk melihat memprediksi berdasarkan fitur-fitur yang di sebelah kiri ini, kemudian dirangkum dan kita prediksi hasilnya akan cerah atau enggak. Nah, ini bisa dicek juga teman-teman ada di GitHub. Mungkin kalau emang mau coba bisa diakses di sana. Nah, masuk kesimpulan nih. Jadi kayak machine learning kan kali berhasil untuk membuat cost-nya itu menurun ya. Jadi tapi kalau kita bagi dari keempat segmen, itu yang pertama faktor paling berpengaruhnya kan tadi yang sama komplain. Kemudian dari evaluasi kinerja modelnya sendiri, dia berhasil memprediksi benar itu 90,97% modelnya. Dengan ke positive rate 81,3, precision 69,04, false positive rate 7,12, dan false negative rate 18,7. Dari efisiensi bisnis itu sendiri, eh, perusahaan tuh bisa mengurangi cost itu sekitar 46.000 atau sebesar 83,72% gitu. Itu hasil yang bagus banget kan. Nah, untuk peningkatan F2 score sendiri dengan XGBoost dengan tuning itu kan berhasil meningkatkan sebesar 9% dari 69 ke 78. Hasilnya juga lumayan. Nah, sedikit ada rekomendasi dari saya. Karena tadi ada dua faktor yang paling berpengaruh. Itu jadi bisa dilihat nih, tenur itu bisa jadi faktor yang paling berpengaruh. Maka dari itu saya merekomendasikan untuk e-commerce ini mencoba memberi perlakuan khusus ke pelanggan-pelanggan yang lama. Jadi dia bisa menjadi pelanggan setia gitu. Kemudian untuk komplain juga mungkin karena pengaruhnya signifikan, jadi bisa didahulukan diberi prioritas apabila ada pengajuan-pengajuan komplain dan diperlakukan dengan sangat baik. Nah, yang tiga dengan memanfaatkan model tadi kan udah bisa ngurangin cost cukup banyak. Jadi mungkin dananya bisa dialokasi ke hal yang lain seperti scaling, mungkin nambah-nambah barang atau gimana. Nah, untuk modelnya sendiri, yang pertama pasti butuh adanya maintenance untuk machine learning-nya ya. Jadi kayak siapa tahu bisa menambah data, untuk menambah data terus kemudian menambah range juga pada datanya. Jadi kalau saat ini mungkin data-data yang di luar range bisa jadi tidak terisi dengan baik gitu. Tapi kalau kita punya data yang banyak, dengan range-nya juga luas, siapa tahu modelnya juga skornya bisa lebih tinggi atau lebih bagus prediksinya. Kemudian untuk fiturnya sendiri mungkin bisa dicari lagi, bisa menambahkan untuk mempertingkat performa model juga. Kemudian menganalisa gagal-gagal model yang masih salah gitu. Kenapa sih ini masih salah gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir itu kalau emang punya komputasi yang lebih kuat, bisa melatih model dengan parameter yang sangat luas gitu. Tak terbatas grid search dengan parameter karena komputasinya yang lemah. Mungkin itu aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.